Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Kuliah Medis. Tempatnya kuliah, tenaga medis. Alhamdulillah ya teman-teman, ujian SKB sudah dimulai pertanggal 1 Januari kemarin. Akhirnya ujian yang ditunggu-tunggu sudah terlaksana, yang bikin perasaan kita ini goyah, dakdikdukder, campur aduk lah teman-teman ya. Dan kita ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah melewatinya dan mendapatkan nilai-nilai terbaik. Teman-teman yang belum atau masih menunggu jadwal, tetap semangat, tingkatkan terus belajarnya, tetap fokus, dan jangan lupa berdoa ya. Jangan khawatir buat teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas FR di bidang kesehatan yang sudah saya kumpulkan dari berbagai sumber dari teman-teman kita yang telah mengikuti ujian pertanggal 01 September kemarin. Sumber-sumber ini cukup valid ya, karena saya dapat dari grup-grup SKB kesehatan di seluruh Indonesia, baik lewat WA maupun Telegram. Bahkan ada yang saya langsung wawancara. Ada teman saya di daerah saya yang baru saja selesai ujian. Jumlah soal ini berhasil saya kumpulkan sebanyak 42 soal ya. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas satu persatu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, stay terus, jangan sampai ketinggalan. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jika dirasa video ini bermanfaat, dukung terus dengan cara subscribe, like, dan share. Kemudian tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya pembahasan untuk FR yang pertama. Di sini yang muncul tentang nawacita. Dari salah satu sumber mengatakan itu yang keluar adalah program P2PL yang mendukung nawacita. Jadi di sini program P2PL itu singkatan dari program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Program P2PL ini keluar pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan memiliki 5 kegiatan ya teman-teman. Jadi yang pertama di sini pembinaan surveillance imunisasi, karantina dan kesehatan matra, pengendalian penyakit bersumber binatang, kemudian ada pengendalian penyakit menular langsung, ada pengendalian penyakit tidak menular. Oke, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman berdasarkan tabel ini. Untuk pembinaan surveillance imunisasi karantina dan kesehatan matra ini memiliki sasaran menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveillance karantina kesehatan dan kesehatan matra, di mana indikatornya ada 2 ya teman-teman. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap. Dan yang kedua, persentase kabupaten atau kota mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah. Nah, selanjutnya untuk pengendalian penyakit bersumber binatang, di mana sasarannya meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang dengan indikator ada 3, yaitu persentase kabupaten kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu, jumlah kabupaten kota dengan API, jumlah kabupaten kota dengan endemis yang melakukan pemberian obat massal pencegahan atau POPM filariasis. Nah, selanjutnya teman-teman untuk pengendalian penyakit menular langsung, di mana sasarannya menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung. Dan indikatornya ada 3, persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat, persentase kabupaten kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif, dan yang ketiga persentase kasus HIV yang diobati.
Nah, untuk pengendalian penyakit tidak menular, sasarannya menurunnya angka kesakitan dan angka kematian, serta meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular dengan indikator persentase puskesmas yang terlaksana pengendalian PTM terpadu, kemudian persentase kabupaten kota yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok minimal 50% sekolah. Oke teman-teman, kita lanjut. Oh ya, ada satu lagi nih teman-teman untuk program pengendalian penyakit dan penyihatan lingkungan. Di bidang penyihatan lingkungan, sasarannya itu meningkatnya penyihatan dan pengawasan kualitas lingkungan, di mana tujuannya di sini ada 3: jumlah desa atau kelurahan yang melaksanakan STBM, terus presentase sasaran air minum yang dilakukan pengawas, persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan. Jadi itu ya teman-teman ya, lumayan banyak, tapi paling tidak kita sudah ada wawasan biar nanti bisa kita jawab jika soal ini keluar. Oke, kita lanjut ke FR yang kedua. Di sini masalah visi dan misi Kemenkes. Sebelumnya kita emang sudah bahas di sini ya teman-teman di video sebelumnya. Untuk visi Kemenkes sesuai edaran Menteri PPN Bappenas nomor B899 tanggal 20 Desember 2019, visi Kemenkes itu terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Jadi di sini teman-teman ya, intinya berlandaskan gotong royong. Di sini pasti nanti kalau ada muncul kata kunci berlandaskan gotong royong, pilih langsung ya teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk misi Kemenkes di sini guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenkes menetapkan misi sebagai berikut. Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Yang kedua, memberdayakan masyarakat dan mengharus utamakan pembangunan kesehatan. 3, meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumber daya kesehatan. 4, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif. Oke, lanjut teman-teman. FR yang ketiga, indikator arah kebijakan pembangunan kesehatan. Jadi di sini sudah ada 20 kalau nggak salah teman-teman ya indikatornya. Indikator sasaran pokok RPJMN teknokratik bidang kesehatan 2020-2024. Nah, di tabel bisa teman-teman baca di sini. Yang pertama ada kematian ibu, angka kematian ibu per 1000 KH. Kemudian angka kematian bayi per 1000 KH. Sampai dengan yang nomor 12 ada prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih atau sama dengan 18 tahun. Bagi teman-teman yang ingin mendalami bisa di pause videonya, dipelajarin atau di screenshot untuk dihafal. Nah, di sini ada 20 ya teman-teman, kita skip. Nah, ini dia yang nomor 13 sampai nomor 20. Bisa dibaca ya teman-teman, lumayan banyak ini. Silakan dipahami atau dihafal boleh. Oke, kita lanjut ke FR yang keempat. Nah, hari AIDS. Oh ya teman-teman, di sini muncul juga ya hari-hari penting ya. Hari AIDS ditetapkan pada tanggal 1 Desember. Nah, kemudian FR nomor 5, Undang-Undang BPJS. Oke teman-teman. Untuk Undang-Undang BPJS itu tanggal 24 tahun 2011, sedangkan untuk SJSN Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Oh ya ini teman ya, jangan sampai keliru ya. Ini suka muncul ini yang dua-dua ini, yang dua soal ini, jangan sampai keliru. Nanti biasanya dalam pilihan soalnya itu, pilihan jawabannya itu pasti ada yang dua ini, dan jangan sampai teman salah pilih. Kalau emang BPJS berarti tanggal 24, sedangkan SJSN tanggal nomor 40 tahun 2004. Oke, yang keenam, BPJS singkatan dari, cukup mudah ya teman ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lanjut ke FR yang ketujuh,
PBI dibayarkan oleh titik-titik. Oke, di sini ya udah ada. Peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok, yaitu PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. Penerima bantuan iuran PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Oke, sudah jelas di sini teman ya. PBI dibayarkan oleh titik-titik ya. Iurannya dibayari oleh pemerintah. Oke, lanjut teman-teman. Yang ke-8, iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja pada lembaga pemerintah. Nah, sebelumnya juga ini sudah kita bahas. Iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja pada lembaga pemerintahan terdiri dari pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri, di mana iurannya itu sebesar 5% ya teman-teman dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta. Itu kata kuncinya teman-teman ya. Jadi kalau ada pilihannya seperti ini, teman-teman bisa langsung klik. Lanjut ke 9, FR yang nomor 9, indikator PHBS dalam tatanan rumah tangga. Oke, PHBS itu banyak ya teman-teman, ada di rumah tangga, ada di sekolah, ada di tempat umum dan lain sebagainya. Kemudian kebetulan di sini yang muncul itu PHBS di rumah tangga. Di sini ada 10 ya teman-teman. PHBS di rumah tangga dilakukan untuk mencapai rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat yang melakukan 10 PHBS, yaitu 1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. 2. Memberi ASI eksklusif. 3. Menimbang balita setiap bulan. 4. Menggunakan air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Menggunakan jamban sehat. Memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Makan buah dan sayur setiap hari. Melakukan aktivitas fisik setiap hari dan tidak merokok di dalam rumah. Oke, silakan dihafal ya teman-teman. Kita lanjut ke FR yang ke-10, cerdik. Ya, cerdik ya teman-teman. Kementerian Kesehatan mengajak masyarakat untuk cerdik dalam mengendalikan penyakit tidak menular atau PTM. Berarti di sini cerdik ini ada hubungannya dengan PTM ya teman-teman. Perilaku begitu. Mari menuju masa muda sehat, hari tua nikmat tanpa penyakit tidak menular dengan perilaku cerdik ya. Betul, jadi cerdik ini adalah perilaku ya teman-teman. Nah, cerdik adalah slogan kesehatan yang setiap hurufnya mempunyai makna, yaitu C. Cek kesehatan secara berkala. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet sehat dengan kalori seimbang. I. Istirahat cukup. Dan K. Kelola stres. Nah, perilaku cerdik ini dapat diterapkan melalui kegiatan Posbindu PTM. Oke teman-teman, selain cerdik di sini saya sarankan buat teman-teman pelajari patuh. Nah, itu kaitannya juga dengan PTM juga ya teman-teman. Kita lanjut ke FR yang ke-11, aspek mendasar SDGs. Oke teman-teman, ternyata SDGs ini bagian kesehatan umum ya teman-teman, keluarnya saya. SDGs atau Sustainable Development Goal yang disepakati tahun 2015 merupakan keberlanjutan dari Millennium Development Goal atau MDGs. SDGs menjadi sejarah baru dalam pembangunan global karena dalam kesepakatan SDGs dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-70 ini memiliki tujuan pembangunan universal baru yang dimulai pada tahun 2016 hingga tahun 2030. Oke, SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, itu dia tadi teman-teman ya, aspek mendasarnya. Kemudian prinsip-prinsip mendasar tadi yaitu yang pertama
people atau manusia, 2 planet atau bumi, 3 prosperity atau kemakmuran, 4 peace atau perdamaian, dan 5 partnership kerjasama. Nah, kesepakatan SDGs ini memiliki 17 tujuan dan 169 sasaran, berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan dan 21 sasaran. Di mana tujuan dan sasaran tersebut, nah bisa kita lihat di sini teman-teman ya, sudah dilengkapi dengan gambar biar teman-teman mudah ya. Yang pertama ada kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, yang ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, yang kelima kesetaraan gender. Dan sampai dengan nomor 17 di sini kemitraan untuk mencapai tujuan. Untuk fokus kesehatan di sini teman-teman ya, untuk SDGs-nya itu di goal yang kedua, ketiga, kelima, dan keenam ya, ada 4 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman perdalam di bagian yang itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ya, di FR yang nomor 12, tujuan pertama SDGs. Ya, itu tadi teman-teman ya, udah kita bahas di gambar. Yang nomor 1, goal pertama SDGs adalah tanpa kemiskinan. Lanjut ke FR 13, tanggal 15 Oktober hari apa? Nah, ini dia tanggal-tanggal penting. Tanggal 15 Oktober itu adalah hari cuci tangan. Ya, teman-teman, selain mengingat atau menghafal untuk tanggal 15 Oktober adalah hari cuci tangan, teman-teman juga harus tahu langkah-langkah cuci tangan itu ya teman-teman. Besar kemungkinan juga akan muncul di soal SKB nanti. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Bentuk implementasi SKN di Puskesmas. Oke teman-teman, di sini pada intinya Puskesmas berperan dalam penyelenggaraan UKM dan UKP ya teman-teman, itu harus dipahami. Jadi Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Kedudukan Puskesmas dalam sistem kesehatan nasional, pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Sebagai unit pelaksana teknis, Puskesmas bertugas menjalankan kebijakan kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Nah, terkait hal tersebut, Puskesmas berperan dalam menyelenggarakan yang pertama upaya kesehatan masyarakat UKM tingkat pertama dan upaya kesehatan perorangan atau UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. Ya begitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk UKP dan UKM yang dimaksud upaya kesehatan masyarakat meliputi 1. Pelayanan promosi kesehatan, 2. Pelayanan kesehatan lingkungan, 3. Pelayanan kesehatan ibu dan anak keluarga berencana, 4. Pelayanan gizi, 5. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, 6. Surveillance dan sentinel. Sedangkan untuk UKP ya teman-teman, yang pertama rawat jalan, yang kedua pelayanan gawat darurat, yang ketiga pelayanan 1 hari atau one day care, yang keempat home care, dan yang kelima rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke FR yang ke-15, pencegahan narkoba. Ya, ternyata narkoba muncul juga ya teman-teman ya. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Ya, itu pada intinya ya teman-teman. Di mana 4 langkah cara mengatasi kecanduan narkoba. Ada pemeriksaan, ada detoksifikasi, ada stabilisasi, pengelolaan aktivitas. Nah, yang 4 ini memiliki tujuan masing-masing ya teman-teman. Nah, bisa dibaca di sini satu persatu.
Nah, sedangkan tahap rehabilitasi penggunaan narkoba ini juga harus dipahami atau dihafal ya teman-teman. Ada tahap rehabilitasi medis, detoksifikasi, ada tahap rehabilitasi non medis, ada tahap pembinaan lanjutan, ada cold turkey, ada terapi komunitas terapeutik, community atau TC, dan metode 12 langkah. Oke teman-temannya, di sini harus dipahami di tabel ini, silakan dibaca agar lebih paham. Oke teman-teman, kita lanjut ke FR selanjutnya. Oh ya teman-teman, cukup di sini dulu untuk pembahasan FR-nya. Alhamdulillah ya teman-teman, semoga bermanfaat soal-soal yang tadi. Untuk FR yang selanjutnya bisa teman-teman tonton di next video ya teman-teman. Ikutin terus channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, bantu dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih.